Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setra, NIM 2019-11029, Prodi BPKS 19A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan pantai. Hutan pantai adalah wilayah hutan yang tumbuh berkembang di muara sungai, tepi laut, atau daerah yang memiliki pasang surut. Hutan pesisir juga dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh berkembang di garis pantai yang memiliki batas pasang tertinggi. Hutan pesisir kebanyakan tumbuh berkembang di daerah tepi pantai yang tidak terpengaruh sama sekali oleh pergantian iklim. Terletak di tanah kering yang berpasir dan berbatu serta tepat di atas garis pasang yang tertinggi. Nama lain hutan pantai adalah vegetasi litoral, yaitu hutan yang bertumbuh berkembang di daerah dengan pasang surut pesisir yang memiliki perairan masih dangkal dengan substrat air atau karang. Perairan dangkal ini didominasi oleh ganggang laut dan lamun. Merujuk dari kondisi hutan pantai tersebut, hutan di wilayah pesisir ini biasanya menjadi habitat dan lokasi tempat penyu bertelur. Ciri-ciri hutan pantai. Ciri-ciri hutan pantai yaitu 1. Terletak di tanah rendah di daerah pantai. 2. Tumbuh berkembang di atas tanah kering yang berpasir, berbatu karang atau berlempung. 3. Tumbuh berkembang hutan tidak terpengaruh oleh pergantian iklim. 4. Pepohonan di wilayah hutan pesisir terkadang ditumbuhi oleh ephi. 5. Hutan wilayah pesisir banyak ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Bali. 6. Memiliki beraneka ragam tumbuhan yang hidup bergerombol berbentuk kelompok tertentu sesuai dengan habitatnya. Ragam fauna yang terdapat pada hutan pantai. Pada umumnya, fauna yang hidup di hutan ini hanya sekedar mendarat atau singgah untuk bertelur. Namun, ada juga yang menyukai hidup di ekosistem pantai yang berpasir. Beberapa jenis fauna dapat ditemukan di hutan pesisir antara lain: 1. Beberapa jenis fauna mamalia seperti monyet kera, jelatang hitam, lutung budeng, musang luwak, garangan Jawa, musang rase, serta kucing kuok. 2. Beberapa jenis mamalia besar antara lain yaitu kerbau liar, banteng, rusa Jawa, dan kijang muncak. Jenis mamalia besar tersebut biasanya datang ke hutan atau ada juga yang mencari air tawar di hutan pantai. Beberapa jenis fauna yang datang ke hutan pantai untuk menggunakan pasir pantai sebagai tempat bertelur adalah burung maleo. Burung maleo tersebut datang ke wilayah hutan pesisir untuk memanfaatkan gundukan pasir pantai sebagai tempat bertelur. 4. Berbagai jenis penyu seperti penyu sisik, penyu hijau, penyu sisik semu, penyu sisik belimbing. 5. Fauna yang dapat dikatakan sebagai khas hutan pantai adalah kadal pantai dan kepiting pasir. Penyebab kerusakan hutan pantai yaitu: pertama, terjadinya pencemaran di sekitar wilayah pantai. Pencemaran ini terjadi karena beberapa hal, seperti adanya limbah industri yang dibuang ke wilayah pantai, tumpahan minyak yang berasal dari kapal yang mengangkut, serta dapat juga pencemaran yang disebabkan karena pengeboran minyak. Kedua, kerusakan akibat erosi permukaan tanah atau yang disebut dengan surface runoff yang terjadi dari daratan bahkan terjadi dari rembesan secara alami. 3. Kemungkinan terjadinya pencemaran yang terjadi akibat nuklir.
4. Terjadinya pemanasan global yang dapat menimbulkan perubahan iklim sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan pada hutan pantai. 5. Naiknya permukaan air laut. Permukaan air laut yang naik sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan hutan pantai yang ada di Indonesia juga hilang atau musnah. 6. Adanya perubahan bentang alam yang terjadi akibat perubahan geomorfologi. 7. Kegiatan rekreasi dan pariwisata yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. 8. Penambangan pasir secara liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 9. Kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh manusia seperti melakukan pembukaan lahan di wilayah hutan pantai. Kemungkinan terjadi bencana alam seperti tsunami dan banjir. Baiklah, dari yang saya jelaskan tadi, berarti untuk membuka perkebunan atau mau dirubah menjadi perkebunan tidak cocok, karena terdapat yang saya jelaskan tadi penyebab kerusakan hutan yaitu terjadinya pembukaan lahan yang dilakukan oleh manusia. Untuk dikonversi atau dirubah menjadi perkebunan tidaklah cocok, karena takutnya terjadi bencana alam jika kita membuka lahan pada ekosistem hutan pantai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.